Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Mia di channel Belajar Bareng Bu Mia. Hai guys, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Video kali ini adalah materi pembelajaran Akidah Akhlak kelas 9 Madrasah Sanawiyah. Materi yang akan dibahas kali ini adalah tentang kodo dan kodar. Materi pembelajaran daring kali ini mencakup pengertian kodo dan kodar, dalil tentang kodo dan kodar, macam-macam takdir, contoh-contoh kodo dan kodar, dan perilaku beriman kepada kodo dan kodar. Berikut pengertian kodo dan kodar. Pengertian kodo secara bahasa adalah ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan, dan penciptaan. Pengertian kodo secara istilah adalah ketetapan, ketentuan, dan mencakup keputusan Allah SWT dari sejak zaman ajali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan irodah atau kehendaknya, baik itu kebaikan dan keburukan, hidup dan mati. Kodo juga diartikan sebagai rencana Allah SWT sejak zaman ajali. Sedangkan pengertian kodar secara bahasa adalah kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan pengertian kodar secara istilah adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perwujudan ketetapan atau kodo terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman ajali dan pastinya sesuai dengan irodahnya. Kodar juga diartikan sebagai pelaksanaan rencana atau kodo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa itu takdir? Takdir adalah perpaduan atau gabungan antara kodo dan kodar. Berikut dalil tentang kodo dan kodar, diantaranya ada pada surat Ar-Ra'd ayat 11, surat Al-Ahzab ayat 36, surat Al-Qamar ayat 49, dan surat Al-Hadid ayat 22. Kemudian macam-macam takdir. Takdir dibagi dua. Yang pertama adalah takdir mubram. Takdir mubram yaitu takdir yang tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Contohnya seperti kematian dan keadaan fisik seseorang seperti berkulit putih, berhidung pesek, sipit, dan yang lainnya. Yang kedua adalah takdir mu'alaq, yaitu takdir yang masih dapat diusahakan oleh manusia. Contohnya adalah ketika ingin berprestasi di kelas, maka harus rajin belajar. Ketika ingin mempunyai uang, maka harus bekerja, dan lain-lain. Kemudian perilaku beriman kepada kodo dan kodar, diantaranya yang pertama adalah ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan. Kemudian yang kedua adalah tawakal, menyerahkan segala persoalan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah syukur, selalu berterima kasih kepada Allah atas apapun yang terjadi kepada diri kita. Kemudian yang keempat adalah takwa, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Yang kelima adalah qanaah, rela atau menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah sabar, tahan godaan. Nah, dari materi kodo dan kodar ini, silahkan cari contoh-contoh lain yang termasuk kodo dan kodar sesuai fenomena yang ada di sekitar kita, peristiwa yang terupdate yang terjadi akhir-akhir ini. No, if not, you